Halo para wiranengku, di seluruh kembali gue Anime Number One. Terima kasih buat semua yang udah klik video ini. Oke, jadi seperti di judul video gue kali ini bakal ngerekomendasiin anime buat kalian semua, yaitu 10 rekomendasi anime genre shonen terbaik versi Anime Number One tentunya. Shonen sendiri adalah sebuah istilah yang berasal dari bahasa Jepang yang merujuk kepada remaja pria. Tapi apa hubungannya remaja pria dengan anime? Ya, shonen sendiri merupakan salah satu segmen pasar dalam dunia anime yang ditunjukkan untuk para remaja atau ABG pria. Di dalam anime shonen kalian akan menemukan beragam elemen yang mencerminkan maskulinitas. Oleh karena itu, genre ini sangat erat kaitannya dengan para pria, terutama remaja. Umumnya, anime shonen membawakan cerita yang berpusat pada genre aksi, fantasi, komedi, bahkan harem sekalipun. Melalui kehadiran genre-genre tersebut, perasaan para remaja pria dapat terwakili dengan baik. Tidak heran jika banyak anime shonen yang sangat terkenal, bahkan diangkat menjadi sebuah film. Oke, kalau sebelum lagi, sebelum menuju ke videonya, jangan lupa untuk subscribe channel ini dan like and share video ini, supaya kalian semua gak ketinggalan dengan rekomendasi anime-anime ke depannya. Jadi yap, kita langsung aja ke pembahasannya. Let's go. Oke, pertama ada Shigatsu wa Kimi no Uso. Anime ini menceritakan tentang Kosei Arima, seorang anak berumur 11 tahun yang berbakat dalam memainkan piano. Ia juga menjadi terkenal karena menjuarai banyak kompetisi piano, cuy. Arima Saki, ibu dari Kosei, terkenal sebagai salah satu pianis yang sangat hebat. Kemudian ia mewariskan impiannya di dunia piano kepada anaknya tadi, si Arima Kosei, cuy. Tapi Saki mendidik Kosei dengan sangat kasar. Hal itu sepertinya membuat Kosei agak tertekan. Ketika ia bertemu dengan Miyazono Kaori, ia kembali bangkit dan bersama-sama menjalani keseharian bersama Kaori. Hingga suatu momen mengejutkan terjadi dan membuat Arima sangat terpukul. Oke, nomor 2 ada Hajime no Ippo. Cerita dimulai dengan Ippo, seorang murid sekolah menengah yang sering dijahili oleh berandalan tanpa dapat melawan mereka. Suatu hari saat Ippo diganggu oleh para berandalan, ia mendapatkan pertolongan dari seorang petinju profesional bernama Takamura. Dengan keahliannya, Takamura berhasil membuat para berandalan itu panik dan melarikan diri hanya dalam beberapa saat. Setelah mencopot semua kancing mereka, Ippo sangat terkesan dan bercita-cita menjadi petinju seperti Takamura. Keesokan harinya, Ippo dibawa ke bawah pohon dan diajari menggunakan teknik jab. Tugasnya adalah mengambil 10 daun yang jatuh dari pohon dengan cepat. Setelah berhasil menyelesaikannya, Ippo kemudian pergi ke Sasana Kamogawa dengan tekad kuat untuk menjadi seorang petinju. Oke, nomor 3 ada Haikyuu. Anime ini mengisahkan tentang perjalanan Shoyo Hinata, seorang remaja dengan tinggi badan yang tidak ideal, namun bercita-cita menjadi pemain voli hebat, cuy. Setelah bergabung dengan klub voli SMA Karasuno dan bertemu dengan setter brilian Kageyama Tobio, Hinata dan juga timnya berusaha keras untuk mencapai kejuaraan nasional. Melalui semangat, kerja tim, dan juga tekad yang kuat, mereka menghadapi berbagai tantangan dan juga membuktikan bahwa tinggi tidak menentukan segalanya dalam dunia voli. Anime ini penuh dengan kegembiraan, persahabatan, dan juga pertandingan yang menegangkan. Hinata dan juga teman-temannya berjuang untuk melawan lawan yang tangguh, mengembangkan strategi baru, dan juga mengatasi kelemahan mereka. Dengan fokus pada semangat dan juga tekad yang tidak kenal lelah, anime ini menunjukkan bahwa dengan kerja keras dan juga semangat yang kuat, seseorang dapat menggapai impian mereka dalam voli maupun kehidupan sehari-hari. Oke, nomor 4 ada Kimetsu no Yaiba. Ceritanya sendiri mengikuti perjalanan seorang anak yang bernama Kamado Tanjiro yang hidup damai bersama keluarganya sampai malam hari di mana mereka diserang oleh iblis. Satu-satunya yang selamat adalah adik perempuannya yang bernama Nezuko. Tapi dia juga berubah menjadi iblis, cuy. Tanjiro memutuskan untuk menjadi pemburu iblis, bergabung dengan organisasi bernama Corps Demon Slayer untuk menyelamatkan adiknya dan juga membalas dendam para iblis yang membunuh keluarganya. Dalam perjalanannya, Tanjiro bertemu dengan berbagai karakter yang unik dan juga kuat, termasuk rekan-rekan pemburu iblis seperti Zenitsu dan juga Inosuke. Mereka bersama-sama berusaha melawan iblis-iblis yang kejam dan juga kuat, cuy, sambil mengungkap misteri di balik iblis dan juga mencari obat untuk mengembalikan Nezuko menjadi manusia. Kimetsu no Yaiba menampilkan pertempuran epik, cerita yang emosional, dan juga pertumbuhan karakter yang kuat, yang membuatnya menjadi salah satu anime paling populer dalam beberapa tahun terakhir. Oke, nomor 5 ada Koe no Katachi.
Sebagai seorang pemuda liar, murid sekolah dasar bernama Soya Ishida berusaha mengatasi kebosanan dengan cara yang kejam. Ketika Nishimiya Shoko yang merupakan tunarungu pindah ke kelasnya, Soya dan seluruh teman sekelasnya dengan sembrono melakukan perundungan terhadapnya untuk kesenangan semata. Namun ketika ibunya melaporkan kejadian tersebut ke sekolah, Soya dijadikan kambing hitam cuy, dan disalahkan atas segala perlakuan buruk terhadap Shoko. Dengan Shoko pindah dari sekolahnya, Soya dibiarkan bergantung pada belas kasihan teman sekelasnya. Ia secara kejam diasingkan sepanjang masa sekolah dasar dan juga menengah cuy. Sementara para guru memalingkan mata. Kini di tahun ketiga SMA, Soya masih dihantui oleh kesalahannya di masa kecil. Dengan sungguh-sungguh menyesali perbuatannya di masa lalu. Ia memulai perjalanan penebusannya dengan bertemu kembali dengan Shoko dan memperbaiki kesalahannya. Oke, nomor 6 ada Hunter x Hunter. Para hunter mendedikasikan diri mereka untuk menyelesaikan tugas-tugas berbahaya, mulai dari menjelajahi wilayah tak terjamah hingga mencari item dan juga monster yang langka. Sebelum menjadi seorang hunter, seorang harus lulus ujian hunter, seleksi berisiko tinggi di mana sebagian besar peserta berakhir cacat atau bahkan tewas. Peserta yang ambisius yang menentang ujian yang terkenal itu memiliki alasan masing-masing. Apa yang mendorong Gon yang berusia 12 tahun adalah menemukan King, ayahnya yang juga seorang hunter cuy, dengan keyakinan bahwa ia akan bertemu ayahnya dengan menjadi seorang hunter. Gon mengambil langkah pertama untuk mengikuti jejak yang sama. Setelah ujian hunter, Gon bertemu dengan mahasiswa kedokteran Leorio Palladic Knight, Kurapika yang penuh dengan dendam, dan juga Killua, mantan pembunuh bayaran. Meskipun motif mereka sangat berbeda satu sama lain, mereka bersatu untuk mencapai tujuan bersama dan mulai menjelajahi dunia yang penuh bahaya. Oke, nomor 7 ada Shingeki no Kyojin. Anime yang berlatar di dunia yang dikuasai oleh raksasa pemakan manusia yang dikenal sebagai Titan. Cerita ini mengikuti Eren Yeager, Mikasa Anchorman, dan juga Armin Aller, tiga remaja yang bergabung dengan pasukan pengintai, sebuah kelompok yang bertarung melawan Titan untuk melindungi umat manusia yang tersisa. Mereka memimpin perlawanan melawan ancaman Titan dan juga mengungkap misteri di balik asal-usul mereka dan menjelajahi konflik sosial yang kompleks cuy. Anime ini menampilkan pertempuran epik, ketegangan yang mencekam, dan juga konspirasi politik yang rumit dengan menggabungkan aksi yang mendebarkan dengan alur cerita yang mendalam. Attack on Titan menghadirkan pengalaman yang menggemparkan bagi para penggemar anime. Sementara melawan Titan, para karakter juga menghadapi pertanyaan moral dan juga mengeksplorasi tema-tema seperti kekuasaan, ketakutan, dan juga keberanian dengan visual yang luar biasa dan juga plot twist yang tak terduga. Anime ini berhasil menciptakan dunia yang menarik dan juga mengundang penonton untuk terus mengikuti perjalanan yang penuh dengan misteri dan juga emosi. Oke, nomor 8 ada Gintama. Anime yang berlatar di periode Edo yang diinvasi oleh makhluk asing yang dikenal sebagai Amanto. Cerita ini mengikuti kehidupan seorang samurai bernama Gintoki Sakata yang sekarang bekerja sebagai pekerja lepas yang melakukan segala jenis pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Bersama dengan teman-temannya Shinpachi Shimura dan juga Kagura, mereka membentuk Yorozuya, sebuah agen penghubung yang siap membantu orang-orang dalam berbagai masalah yang unik dan juga konyol. Gintama menggabungkan aksi, komedi, dan juga parodi dengan sangat baik, menyajikan cerita yang kocak namun juga memiliki momen yang mendalam dan juga emosional. Anime ini dipenuhi dengan referensi budaya populer, satir terhadap berbagai genre, serta humor slapstick yang menghibur. Dalam perjalanan mereka, Gintoki dan juga teman-temannya menghadapi situasi yang konyol cuy, melawan musuh-musuh yang kuat, dan juga menghadapi peristiwa sejarah yang berubah karena hadirnya Amanto. Dengan karakter yang kuat dan juga cerita yang beragam, Gintama menghadirkan pengalaman yang unik dan juga menghibur untuk para penontonnya. Oke, nomor 9 ada Bleach. Anime yang mengisahkan kehidupan Ichigo Kurosaki, seorang remaja tanpa sengaja mendapatkan kekuatan Shinigami, yaitu Dewa Kematian. Ichigo memulai perjalanan sebagai Shinigami pengganti bertugas melawan roh jahat yang dikenal sebagai Hollow, dan juga melindungi dunia manusia coy. Dia bergabung dengan organisasi Shinigami bernama Soul Society, dan menjalin persahabatan dengan rekan-rekannya, termasuk Rukia Kuchiki, seorang Shinigami asli coy. Setelah perjuangan mereka, Ichigo dan juga teman-temannya menghadapi musuh-musuh yang kuat, seperti Hollow yang kuat dan juga musuh-musuh dari dunia Soul Society. Mereka juga terlibat dalam konflik internal Soul Society dan juga mengungkap misteri-misteri terkait masa lalu dan juga kekuatan Ichigo. Bleach menawarkan pertarungan yang seru, kekuatan supernatural yang menarik, dan juga pengembangan karakter yang mendalam dengan alur cerita yang kompleks dan juga nuansa yang gelap. Anime ini menarik penonton ke dalam dunia yang penuh aksi dan juga keajaiban supranatural. Oke, nomor 10 ada Full Metal Alchemist.
Anime mengisahkan petualangan dua bersaudara, Edward dan juga Alphonse Elric, dalam mencari batu filosofis untuk mengembalikan tubuh mereka yang hilang cuy. Setelah percobaan alkimia yang gagal, Edward kehilangan satu lengan dan juga satu kaki, sementara Alphonse kehilangan seluruh tubuhnya dan juga rohnya terperangkap ke dalam sebuah baju zirah. Dengan keahlian alkimia mereka memulai perjalanan mencari batu filosofis yang legendaris, sambil menghadapi musuh-musuh, konspirasi dan juga rahasia kelam di dunia yang penuh dengan alkimia. Dalam perjalanan mereka, Edward dan juga Alphonse menghadapi berbagai konflik moral, bertemu dengan alkemis lain dan juga mengungkap kebenaran gelap di balik batu filosofis. Anime ini menawarkan campuran antara aksi, drama, dan juga elemen supernatural sambil mengeksplorasi tema-tema seperti pengorbanan, hubungan keluarga, dan juga ambisi manusia. Dengan alur cerita yang kompleks dan juga karakter-karakter yang kuat, Fullmetal Alchemist menghadirkan pengalaman yang mendalam dan juga memikat bagi para penggemarnya. Oke, berikut adalah 10 rekomendasi anime shonen terbaik versi anime number 1 tentunya. Gimana guys, dari 10 daftar anime shonen ini, mana favorit kalian? Jawab di kolom komentar ya. Jangan lupa untuk subscribe channel ini dan like and share video ini supaya kalian semua gak ketinggalan dengan rekomendasi anime-anime ke depannya. Buat kalian semua yang pengen request, tinggalkan request saja di kolom komentar, ntar bakal aku buatin videonya. Oke, sekian dari gue, Anime number 1, salam Indonesia menuju Wibu.